Ya, Timnas Indonesia versus Irak di Piala Asia 2023. Formasi berubah, apakah starter ada yang diganti? Informasi selanjutnya, Sandy Wallace pantang gugup menjelang Timnas Indonesia versus Irak. Kasih keras. Dan yang terakhir, Timnas Indonesia mimpikan kebangkitan tim underdog. Kamus Bola merangkumnya di sini untuk Anda. Simak selengkapnya hanya di sini. Ya, apakah saat melakoni laga pertama melawan Irak, Sinteyong akan mengubah formasi permainan? Apakah akan ada pemain yang diganti? Nah, memprediksi perubahan formasi bakal dilakukan, begitu juga dengan pergantian pemain. Dalam komentar terakhirnya, Sinteyong menyoroti lini pertahanan dan berujar siap andalkan serangan balik di Piala Asia 2023. Sinteyong biasanya kerap memasang formasi lebih bertahan saat menghadapi lawan yang lebih bagus. Itu terjadi saat melawan Iran, bahkan melawan Vietnam di Piala AFF. Nah, menghadapi Irak untuk kedua kali, formasi 5-3-2 kemungkinan besar bakal dipakai kembali. Sebab formasi ini membuat pertahanan lebih rapat meski tugas fullback lebih sulit karena pergerakan harus jauh dari belakang. Timnas Indonesia memang sangat bolong di 3 laga uji coba kemarin. Dari 3 laga, Indonesia hanya mencetak 1 gol dan kebobolan 11 gol. Terkait pergantian pemain, Sinteyong kini punya tambahan kekuatan karena Asnawi Mangku Alam telah pulih dari cedera. Untuk formasi bertahan, Asnawi bisa menggantikan Yakob Sayuri. Sebab fullback PSM Makassar itu punya karakter bermain yang lebih menyerang ketimbang bertahan. Sedangkan Asnawi teruji punya kekuatan bertahan lebih baik meski juga pernah blunder. Selain Asnawi, McLeod juga bisa kembali dimainkan di lini tengah. Perubahan ini bisa menggeser posisi Justin Hubner ke belakang dan mungkin akan menggantikan Rizky Ridho di belakang. Formasi Timnas Indonesia dan prediksi susunan pemainnya. Ya, Timnas Indonesia diprediksi akan menggunakan formasi 5-3-2 yang akan berubah jadi 3-5-2 saat menyerang, dan beginilah prediksi susunan pemainnya. Untuk kiper akan diisi oleh Hernando Ari. Untuk back akan diisi oleh Asnawi Mangku Alam, Rizky Ridho, Jordi Amat, Elkan Baggett, dan Pratama Arham. Dan untuk di posisi tengah akan diisi oleh Ivar Jenner, Marcelino, Justin Hubner, ataupun McLeod. Dan untuk lini depan akan diisi oleh Witan, Ramadan Sananta, ataupun Rafael Struy. Ya, back sayap Timnas Indonesia Sandy Wallace juga telah memberikan komentar jelang laga skuad Garuda kontra Irak dalam matchday pertama grup D Piala Asia 2023 yang akan berlangsung pada Senin 15 Januari esok. Dalam unggahan terbarunya di Instagram pada Sabtu 13 Januari, back klub Belgia Kevin Mechelen ini memperlihatkan keseruan skuad Garuda saat mempersiapkan diri untuk Piala Asia 2023. Dari foto-foto yang diunggah oleh Sandy Wallace, skuad Timnas Indonesia terlihat menikmati program latihan di bawah pimpinan pelatih Sinteyong di Qatar. Sandy pun menegaskan dia dan Timnas Indonesia sudah siap untuk tampil di Piala Asia 2023, di mana pada matchday pertama mereka akan menghadapi Irak. Mempersiapkan diri langkah demi langkah, menikmati waktuku bersama Timnas Indonesia. Semangat, kasih keras. Tulis Sandy Wallace dikutip dari unggahannya di Instagram pada Sabtu 13 Januari. Dan yang terakhir, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong menulis pesan penuh semangat menjelang melawan Irak pada laga perdana di Piala Asia 2023-2024. Ya, Sinteyong mencoba membangkitkan mental dan motivasi skuad Garuda sebelum melakoni laga perdana melawan Irak dengan mengunggah pesan yang penuh harapan di Instagram. Kami, Timnas Indonesia, memimpikan kebangkitan tim underdog yang luar biasa di Piala Asia 2023. Kami telah berlari bersama menuju satu cita-cita dan sekarang saatnya untuk menunjukkannya. Mohon dukung kami agar keajaiban itu dapat menjadi kenyataan, kata Sinteyong. Ya, Sinteyong memang merasa kecewa dengan hasil akhir, tapi ia justru puas dengan peningkatan performa dan kerja keras anak asuhnya itu. Pelatih asal Korea Selatan ini nampak percaya diri menatap laga perdana kontra Irak. Ia pun berambisi meraih kemenangan demi menjaga mimpi lolos ke babak 16 besar pada Piala Asia 2023.
Ya, di sisi lain, rapor Irak sendiri di laga perdana Piala Asia tidak menawan. Skuad berjulukan Singa Mesopotamia ini sudah 9 kali tampil di Piala Asia dan mereka mencatat debut di Piala Asia di tahun 1972. Irak memang merupakan salah satu tim kuat di Piala Asia. Tim asal Asia Barat ini selalu lolos ke putaran final sejak 1996 sampai saat ini. Namun rekam jejak Irak terbilang fluktuatif di laga perdana Piala Asia. Dari 9 pertandingan perdana, mereka membukukan 4 kemenangan, 4 kali kalah, dan 1 hasil imbang. Lawan yang paling sering mengalahkan Irak adalah Iran. Total, Iran sudah pernah mengalahkan Irak sebanyak 3 kali pada tahun 72, 76, dan 2011. Ya, di satu sisi terdapat fakta unik dari tim Irak yang sama sekali belum pernah dikalahkan tim asal Asia Tenggara. Dari 3 kali bersua dengan tim ASEAN, Irak menang 2 kali dan 1 kali seri. Kemenangan itu dicetak melawan Thailand pada Piala Asia 2000 dengan skor 2-0 dan kemenangan 3-2 atas Vietnam pada Piala Asia 2019. Ini akan menjadi isyarat bahwa Irak masih berada di level yang lebih tinggi dari tim Asia Tenggara. Ya, melawan timnas Indonesia adalah pertama kalinya bagi Irak di Piala Asia. Jika Indonesia mampu menang atas Irak, maka hal itu bakal jadi catatan tersendiri. Indonesia berpeluang menjadi tim Asia Tenggara pertama yang akan mengalahkan Irak di Piala Asia. Dari total 12 pertemuan Indonesia kontra Irak, skuad Garuda hanya pernah menang 2 kali saja. Sedangkan Irak sudah mengalahkan Indonesia dalam 7 kesempatan. Dari total 12 pertemuan Indonesia kontra Irak, skuad Garuda hanya pernah menang 2 kali, sedangkan Irak sudah mengalahkan Indonesia dalam 7 kesempatan. Sedangkan Irak sudah mengalahkan Indonesia dalam 7 kesempatan. Ya, kendati demikian bukan berarti Indonesia tanpa kesempatan melawan Irak di partai pembuka Grup D Piala Asia 2023. Wakil Merah Putih memiliki peluang untuk menorehkan tinta emas kontra Irak. Nah, di saat yang lain menghujat pelatih Indonesia, Sinteyong, karena hasil itu tidak dengan Coach Justin. Menurutnya, apa yang dilakukan Sinteyong sudah benar. Menurut dia, pada laga uji coba, tim yang kalah justru memperoleh keuntungan. Keuntungannya yakni pelatih dan pemain bisa melakukan evaluasi dan belajar dari sebuah kesalahan. Nah, pada saat lu kalah, lu bakal belajar kesalahan lu di mana kan? Justru yang celaka pada saat lu menang. Lu mengangkat harapan bahwa lu hebat, ya ini sebuah ekspektasi tinggi. Padahal lu mungkin golnya jatuh dari langit atau cuma beruntung doang, kata Coach Justin. Lebih lanjut, Coach Justin mengatakan keputusan Sinteyong memilih Iran sebagai lawan uji coba juga sudah tepat. Iran selevel dengan timnas Jepang lawan timnas Indonesia di penyisihan grup. Ia lakukan semuanya sehingga 3 rangkaian uji coba ini kan dia sudah tahu apa yang diinginkan. Nah, performanya nanti hari Senin melawan Irak, pungkasnya.